Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melindatul Hikmah dengan NIM 2302020020. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Wisnuwardana. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Ibu Sri Hastuti SSOS MM. Adapun judul presentasi saya adalah Teknologi Informasi pada Bidang Perbankan. Yang pertama, pendahuluan. Teknologi informasi atau TI adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Dalam perbankan, TI berarti penggunaan teknologi digital untuk memproses data keuangan, melayani transaksi, dan menghubungkan bank dengan nasabah. Adapun peran penting TI dalam perbankan yang pertama adalah mempercepat layanan transaksi, yaitu proses yang dulunya manual seperti setor, tarik, atau transfer, kini dilakukan secara otomatis melalui mesin ATM, internet banking, dan mobile banking. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu TI memungkinkan bank memberikan layanan 24 jam tanpa terikat jam kerja kantor. Dan yang ketiga, mendukung inovasi produk keuangan, yaitu kehadiran teknologi membuat bank mampu meluncurkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital, seperti QRIS, e-wallet, hingga tabungan digital. Dan yang terakhir ada meningkatkan keamanan transaksi, yaitu teknologi enskripsi, OTP, verifikasi biometrik, hingga deteksi fraud berbasis artificial intelligence membuat transaksi lebih terlindungi dari ancaman kejahatan. Selanjutnya, keunggulan proses bisnis berbasis teknologi. Proses bisnis berbasis teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan, pengaturan, dan pelaksanaan rangkaian aktivitas organisasi yang dijalankan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, maupun jaringan digital, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta daya saing bisnis. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi fondasi utama yang memungkinkan setiap proses bisnis berlangsung secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Pada dasarnya, proses bisnis merupakan urutan kegiatan yang saling terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang ditujukan untuk menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan maupun pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, keunggulan proses bisnis berbasis teknologi. Ketika perbankan mengandalkan teknologi dalam proses bisnisnya, banyak keuntungan yang diperoleh, baik untuk bank maupun untuk nasabah. Adapun keunggulannya yang pertama, efisiensi operasional. Bank tidak lagi membutuhkan banyak biaya operasional untuk proses manual. Proses transaksi dapat diotomatisasi sehingga lebih cepat dan akurat. Contohnya, setor tunai melalui mesin atau CDM yang langsung masuk ke saldo rekening. Yang kedua, ada kemudahan akses untuk nasabah, yaitu nasabah dapat melakukan berbagai transaksi cukup lewat smartphone. Layanan bersifat real-time sehingga meminimalisir keterlambatan. Contohnya, bayar listrik, pulsa, hingga cicilan bisa dilakukan lewat mobile banking. Dan yang ketiga, ada inovasi produk dan layanan. Lahir produk-produk baru seperti internet banking, mobile banking, e-wallet, kartu debit virtual, hingga layanan pinjaman digital. Bank bisa memanfaatkan data digital untuk memberikan rekomendasi produk sesuai kebutuhan nasabah. Dan yang terakhir ada keamanan data, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melindungi data dari akses, penggunaan, pengungkapan, pengubahan, atau penghancuran yang tidak sah. Berikutnya, eksistensi sistem keuangan perbankan.
Bentuk eksistensi sistem keuangan perbankan dapat didefinisikan sebagai perwujudan nyata dari keberadaan, peran, serta fungsi lembaga perbankan dalam mendukung jalannya sistem keuangan dan perekonomian suatu negara maupun dalam skala global. Eksistensi ini tidak hanya tercermin melalui keberadaan institusi perbankan secara fisik, melainkan juga melalui kontribusi fungsional yang diberikan terhadap masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah. Selanjutnya, bentuk eksistensi sistem keuangan perbankan. Meskipun dunia perbankan dihadapkan pada persaingan dengan vintage, perbankan masih eksis dan bahkan semakin berkembang bentuk eksistensi sistem keuangan perbankan yang bisa kita lihat. Yang pertama, transformasi ke digital banking. Banyak bank beralih dari sistem konvensional ke sistem digital. Contohnya Jenius, Bank Jago, Siabank, Blue, by BCA Digital. Semua transaksi dilakukan lewat aplikasi tanpa perlu kantor cabang besar. Yang kedua, ada interkoneksi sistem keuangan nasional. Bank saling terhubung melalui teknologi sehingga transaksi lintas bank lebih mudah. Contohnya BVAS memungkinkan transfer antar bank dalam hitungan detik dengan biaya lebih mudah. Dan contoh yang kedua ada GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional, membuat kartu debit bisa dipakai di semua mesin EDC di Indonesia. Yang ketiga, mendukung inklusi keuangan, yaitu dengan layanan digital, orang-orang yang dulu sulit mengakses bank, kini bisa dengan mudah membuka rekening hanya lewat aplikasi. Hal ini membuat semakin banyak masyarakat yang masuk ke sistem keuangan formal. Dan yang terakhir tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional, yaitu meski banyak vintage bermunculan, bank tetap dipercaya sebagai lembaga penyimpanan dana yang aman. Bank berperan sebagai besar dalam mendukung bisnis, investasi, hingga UMKM. Selanjutnya, tantangan teknologi finansial pada perbankan. Perkembangan teknologi finansial atau vintage telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan global maupun nasional. Vintage menawarkan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, di balik peluang yang diciptakan, hadir pula berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh sektor perbankan agar tetap dapat mempertahankan eksistensinya dalam sistem keuangan modern. Berikut tantangan teknologi finansial atau vintage bagi perbankan. Sebelumnya, meskipun teknologi membawa kemajuan, ada banyak tantangan yang harus dihadapi perbankan, terutama dari munculnya vintage. Tantangan yang pertama ada persaingan ketat dengan vintage. Seperti OVO, Dana, GoPay, Akulaku menawarkan layanan keuangan yang lebih simpel dan fleksibel. Nasabah cenderung tertarik karena mudah digunakan tanpa syarat rumit. Bank harus menciptakan layanan digital yang tidak kalah praktis agar tetap relevan. Yang kedua, keamanan siber. Ancaman kejahatan digital semakin meningkat seperti hacking, phishing, atau pencurian data nasabah. Dan yang ketiga ada regulasi yang ketat. Bank harus selalu mematuhi aturan dari OJK dan Bank Indonesia. Di satu sisi, regulasi menjaga stabilitas. Di sisi lain, membuat bank lebih lambat dalam berinovasi dibanding vintage. Dan yang terakhir, ada kesenjangan literasi digital. Tidak semua masyarakat paham secara menggunakan aplikasi perbankan digital. Masih ada masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan mengakses internet sehingga layanan digital belum merata. Berikutnya kesimpulan. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses bisnis dan sistem keuangan perbankan. Proses bisnis berbasis teknologi membawa berbagai keunggulan, seperti efisiensi operasional, kecepatan akses informasi, peningkatan kualitas layanan, serta peluang inovasi yang memperkuat daya saing perusahaan. Dalam konteks perbankan, eksistensi sistem keuangan tetap memiliki peran vital sebagai pilar utama perekonomian
melalui fungsi intermediasi, penjaga stabilitas, menyedia infrastruktur transaksi, dan instrumen kepercayaan publik. Namun demikian, kemunculan teknologi finansial atau fintech menghadirkan tantangan besar bagi perbankan, khususnya dalam hal persaingan layanan, perubahan model bisnis, keamanan data, serta perubahan referensi konsumen. Oleh sebab itu, perpaduan antara teknologi dan perbankan menjadi suatu keniscayaan, di mana bank dituntut untuk beradaptasi, berinovasi, dan menjalin kolaborasi strategis agar tetap eksis, menjaga kepercayaan publik, serta mampu bersaing dalam ekosistem keuangan digital yang semakin kompetitif. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi informasi pada bidang perbankan. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman dan wawasan baru bagi kita semua, khususnya mengenai peran penting teknologi informasi dalam mendukung perkembangan dunia perbankan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila ada bahasa atau kata-kata yang kurang jelas maupun kurang berkenan. Saya sangat terbuka untuk saran dan masukan demi perbaikan di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.